Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jepunis Manulang, NIM D1A019031, Prodi Agroekoteknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik inovasi hortikultural yaitu tanaman hidroponik DFT. Selamat menyaksikan. Pada dasarnya, sebagai individu, hampir semua petani tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah keadaan usaha taninya tanpa adanya bimbingan dan pendampingan dari pihak yang memiliki kompeten di bidangnya, serta harus didukung dengan penerapan teknologi yang sedang berkembang saat sekarang. Oleh karena itu, keberadaan bantuan dari luar sangat diperlukan, baik secara langsung yang dapat berupa bimbingan dan pembinaan usaha maupun tidak langsung secara intensif yang dapat mendorong petani menerima hal-hal baru dalam mengandalkan tindakan perubahan. Dalam hal ini, kegiatan penyuluhan sangat dibutuhkan untuk tercapainya perubahan-perubahan perilaku masyarakat, khususnya petani, demi terwujudnya perbaikan mutu hidup yang mencakup banyak aspek, baik ekonomi, sosial budaya, ideologi, politik, maupun pertahanan keamanan. Proses kebutuhan inovasi merupakan suatu proses mental sejak seseorang mulai pertama kali mengetahui adanya suatu inovasi, membentuk sikap terhadap inovasi tersebut, mengambil keputusan untuk mengadopsi atau menolak, mengimplementasikan ide baru, dan membuat konfirmasi atas keputusan tersebut. Adopsi dalam proses penyuluhan pertanian pada hakikatnya dapat diartikan sebagai proses penerimaan inovasi dan atau perubahan perilaku, baik berupa pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, maupun keterampilan atau psikomotorik pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan penyuluh pada masyarakat sasaran atau petani. Dalam inovasi, terdapat 3 unsur yang berkembang di dalamnya, yaitu 1. Ide atau gagasan, 2. Metode atau praktek, 3. Produk atau barang atau jasa. Untuk dikatakan sebuah inovasi, maka ketiga unsur tersebut harus mengandung sifat baru. Di era teknologi saat sekarang, perlunya diadakan perbaharuan teknik dan inovasi yang semakin canggih, mudah, dan tentunya dengan hasil yang berkualitas tinggi. Terlebih dalam bidang pertanian, apalagi di daerah dengan lahan sempit, itu sangat diperlukannya perbaharuan teknik dan inovasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanaman hortikultural. Jadi, tanaman hortikultural adalah tanaman yang dibudidayakan pada sebuah kebun atau pekarangan rumah. Tanaman hortikultural merupakan metode budidaya tanaman secara modern dan merupakan cabang dari agronomi yang memfokuskan pada jenis tanaman saja. Jenis-jenis tanaman hortikultural. 1. Tanaman hortikultural sebagai tanaman buah atau florikultural. 2. Tanaman hortikultural sebagai tanaman hias atau florikultural. 3. Tanaman hortikultural sebagai tanaman obat atau biofarmaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit informasi tentang teknik dan inovasi hortikultural, yaitu salah satu contohnya adalah tanaman hidroponik DFT. Apakah itu yang dimaksud dengan tanaman hidroponik DFT? DFT atau Deep Flow Technique adalah salah satu sistem tanam dalam hidroponik yang menggunakan genangan pada instalasi dan menggunakan sirkulasi dengan aliran pelan. Sistem ini menggunakan listrik sebagai penggerak pompa agar dapat dengan mudah mensirkulasi nutrisi ke seluruh akar tanaman.
DFT memungkinkan pekebun menanam tanaman tanpa tanah. Teknik ini sangat bergantung pada aerasi dan larutan nutrisi yang memastikan bahwa tanaman menerima oksigen dan nutrisi yang tepat. DFT juga membantu dalam mempertahankan suhu yang memadai agar tanaman tumbuh dan berkembang. Dalam beberapa kasus, pipa-pipa PVC digunakan untuk membangun sistem ini. DFT hampir sama dengan sistem NFT, yaitu mensirkulasi, namun pada sistem ini instalasi yang digunakan tidak menggunakan kemiringan. Bentuk instalasi pada DFT datar sehingga dapat mempertahankan air nutrisi untuk menggenang. Ketinggian air nutrisi yang menggenang di dalam instalasi sekitar 4-6 cm. Tingginya air nutrisi dapat juga menggunakan ukuran 1/4 dari pipa atau media yang digunakan. Sistem DFT ini merupakan mode air tergenang dalam pipa PVC atau guling. Air tetap dialirkan melalui tandon nutrisi lewat pompa air yang dialirkan di setiap guli. Air yang dialirkan tidak mengalir secara langsung, melainkan tergenang terlebih dahulu, kemudian akan mengalir apabila batas maksimal sudah melebihi, maka akan dialirkan kembali ke tandon. Gambar ilustrasinya dapat dicontohkan di atas. Jenis tanaman yang dapat ditanam menggunakan sistem ini bermacam-macam, mulai dari sayuran daun, sayuran buah, dan bunga. Sayuran daun yang biasa ditanam menggunakan sistem ini seperti selada, pakcoy, kangkung, sawi, basil, seledri, dan lain-lain. Jika Anda menggunakan sistem DFT atau deep flow teknik, ada yang perlu diperhatikan, yaitu apabila Anda melakukan pergantian atau penambahan nutrisi pada tandon air, tidak bisa langsung mendapatkan asupan nutrisi secara langsung pada tanaman, karena air pada pipa atau guli masih terdapat air nutrisi yang lama, sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan pergantiannya. Sistem DFT memiliki kelebihan dalam penggunaan listrik. Apabila keadaan listrik mati, maka air nutrisi yang ada pada guli masih tetap ada, sehingga dapat membackup cadangan air nutrisi yang ada pada pipa PVC atau guli. Instalasi hidroponik DFT bisa dengan mudah dibuat di rumah. Masing-masing Anda hanya membutuhkan alat dan bahan yang banyak tersedia di toko material terdekat. Secara tidak langsung, keluaran aliran nutrisi pada DFT dibuat sedikit tinggi sehingga air nutrisi akan mengalir hingga batas keluarnya saja. Terlebih di daerah dengan lahan sempit, hidroponik DFT ini merupakan teknik yang sangat bagus untuk diterapkan. Di samping itu, kualitas tanaman hasil dari hidroponik DFT ini tinggi, dikarenakan minimnya penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya yang dapat merusak kualitas tanaman. Waktu panen dengan hidroponik DFT ini pun lebih cepat. Adapun kelebihan dari hidroponik DFT ini adalah 1. DFT membutuhkan listrik 24 jam atau bisa kurang dari 24 jam. Namun, saat listrik padam, tanaman masih bisa dalam kondisi aman karena ada genangan nutrisi. 2. Pertumbuhan lebih optimal karena unsur hara nutrisi lebih tercukupi. 3. Tanaman yang menggunakan sistem DFT
memiliki umur panen yang lebih cepat. 4. Hasil panen tanaman dapat lebih seragam. 5. Perawatan dan pemeliharaan lebih mudah. Oke teman-teman, demikianlah pemaparan tentang hidroponik DFT yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada tutur kata dan penyampaian yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Dah.